Oke. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Prof. Hengki. Selamat sore, teman-teman semuanya. Eh, Mohon maaf, tadi masih ada kegiatan lain ya, jadi baru kita mulai. Terima kasih teman-teman yang bergabung. Jadi pada sore hari ini kita akan sama-sama belajar bareng mengenai apa itu riset implementasi ya, dan juga rencana penelitian KSS di tahun ini yang eh, apa frameworknya kita tahun ini pengen riset implementasi. Nah, di sini sudah ada dua narasumber kita, guys, yaitu ada Mbak Lucia Ayu, dosen Departemen Kebijakan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM, dan juga ada Mbak Ikhlasul Amalia selaku koordinator tim Research and Development Kader Santri Sehat 2024. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa semoga acara pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Baik, tidak ada kata cukup dalam berdoa. Baiklah teman-teman, nanti sesinya adalah ada penyampaian materi dari dua narasumber, kemudian ada tanya jawab, dan kami berharap teman-teman yang hadir juga bisa aktif bertanya, terutama di sini kami anggap ya teman-teman yang hadir seperti Mbak Muti, eh, Mas Biru ya, selain tim R&D itu nanti juga akan berkenan menjadi tim peneliti juga kayak gitu yang nanti eh, apa namanya tugas dan fungsinya apa mungkin akan dijelaskan oleh narasumber. Baik, untuk yang pertama kepada Mbak Lusa Ayu kami persilahkan. Oke, baik. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Fajrul tadi, mungkin ini apa ya, overview gitu dari sebenarnya apa riset implementasi. Mungkin nanti kalau misalkan di apa ya, di pertengahan agak bingung, wajar sih. Karena mungkin ini juga konsep baru mungkin buat teman-teman semuanya. Mungkin langsung aja gitu ya. Oke, jadi kalau riset implementasi sendiri ini tuh kalau boleh dirangkum gitu. Jadi ini tuh ingin mengetahui how and why-nya dari satu implementasi. Jadi kalau misalkan kita biasanya riset itu ingin evaluasi begitu, evaluasi kan di akhir. Tapi sebelumnya misalkan ada program yang sudah berjalan dan bagaimana menangkap implementasinya itu yang ingin kita tangkap, bagaimana implementasinya sebelumnya berjalan, kemudian apa yang perlu ditambahkan, apa yang kurang, apa yang menjadi hambatan, apa yang menjadi apa namanya pendukung begitu. Nah, sebenarnya kalau riset implementasi ini sendiri juga, misalkan contohnya apa ya, obat begitu ya, pemberian obat cacingan, obat untuk kecacingan gitu kan ada programnya namanya POPM kecacingan. Nah, obatnya sendiri itu kan efikasinya sudah tidak perlu diragukan gitu, bahwa itu memang bisa membunuh cacing gitu. Tapi ketika misalkan diberikan di program POPM kecacingan yang diminum apa programnya minum obat bersama, tapi prevalensi kecacingannya masih tinggi. Nah, sebenarnya pertanyaannya ada di sini, apakah memang implementasinya ada yang kurang atau programnya di delivery-nya kurang atau bagaimana? Sebenarnya mungkin kuncinya di situ ya. Jadi middle antara evaluation dan sebelumnya mungkin efikasi obatnya. Nah, jadi riset implementasi sendiri ini berbasis pada kebutuhan nyata di lapangan. Jadi memang harapannya adalah yang pelaksana atau implementernya ini memberikan suatu apa ya, suatu pandangan sebagai implementer, pasti mereka lebih tahu apa yang kurang, apa yang dibutuhkan. Nah, jadi maka ini akan berefek pada pertanyaan penelitiannya memang harus dirumuskan bersama dengan implementer di lapangan karena memang mereka yang akan lebih tahu dari implementasi tersebut. Nah, prinsipnya sendiri
ini ada mengidentifikasi masalah implementasi yang sering terjadi dalam implementasi program kesehatan, seperti yang tadi saya sudah jelaskan juga. Kemudian memahami faktor-faktor penghambat dan pendukungnya, kemudian menciptakan dan menguji cara-cara baru. Jadi, kalau menciptakan dan menguji cara-cara baru ini mungkin lebih ke ketika kita sudah menemukan hambatan dan tantangannya, kira-kira kita mau memperbaiki di sisi yang mana, kemudian kita ujikan apakah kemudian implementasinya menjadi jauh lebih baik begitu, dan menentukan metode metode terbaik agar solusi dapat diterapkan secara luas. Nah, setelah misalkan itu dilakukan di satu kabupaten tertentu, kemudian apakah implementasi dengan model yang tadi sudah diperbaiki bisa kemudian diperluas di kabupaten lainnya, misalkan seperti itu. Em, nah, ini karakteristik riset implementasi. Ini ada, jadi kalau based on guidelines-nya memang ada 4 gitu ya, sistematis. Kenapa sistematis? Karena memang eh, riset begitu ya, jadi sistematis sesuai dengan kaidah-kaidah riset, kemudian multidisiplin. Nah, kenapa multidisiplin? Karena yang tadi ya, mungkin kalau kita cuma menangkap dari sisi katakanlah kesehatan gitu, bisa jadi ada sisi sosiokultural yang juga harusnya bisa ditangkap. Misalnya kayak tadi ya POPM kecacingan gitu. Apakah memang ada penolakan dari warga atau bertentangan dengan eh, kepercayaan yang di setempat atau yang lain-lain gitu. Jadi makanya memang butuh multidisiplin sehingga perspektifnya lebih beragam gitu. Kemudian yang ketiga ada kontekstual. Jadi kontekstual ini lebih ke tergantung daerahnya gitu, atau tempat implementasinya atau program itu dijalankan. Jadi kadang-kadang kalau misalkan programnya dijalankan di daerah A sama di daerah B tentu akan berbeda gitu hambatan dan tantangan yang dihadapinya. Kemudian kompleks ya. Kompleks ini tadi karena mungkin sudah multidisiplin, kemudian lingkupnya juga banyak begitu, jadi riset implementasi ini lebih cenderung ke kompleks dan juga ingin menangkap how and why ini kadang-kadang kita nggak cukup hanya dengan data yang tertulis gitu, jadi kita harus lebih menggali. Jadi ini akan lebih kompleks begitu. Oke, jadi ini eh, masalah tujuan kerangka dan pertanyaan riset implementasi. Jadi ini mungkin urutan apa ya, cara berpikir begitu ya. Jadi kita berangkat dari problem, dari masalah yang ada, kemudian kita menentukan tujuan dari kan mungkin kalau kita menemukan masalah tuh banyak ya masalahnya. Tinggal tujuannya akan apa yang diselesaikan. Apakah semuanya sekaligus atau tujuan-tujuan khusus tertentu yang memang difokuskan. Kembali lagi kepada kebutuhan di lapangannya seperti apa. Apakah ada prioritas-prioritas tertentu yang memang harus diselesaikan lebih dulu. Nah, kemudian setelah tujuannya ditentukan, kita menentukan IR framework. Jadi framework ini eh, seperti kerangka konsep begitu ya. Kerangka konsep kita mau melihat dari sisi apanya saja, kemudian kita mau membreakdown variabelnya apa saja itu mungkin akan ada di framework. Nah, kemudian IR question or hypothesis ini juga menjadi bagian dari pengembangan framework yang tadi. Oke, dan ini jadi tadi ya masalah dan tujuan riset implementasi. Sebenarnya ini kan di sini ada disebutkan bahwa ada intervention or teknologi, kemudian ada hambatannya, kemudian di sini ada implementation intervention. Nah, di antara ini ada sistem failure, jadi kayak tadi mungkin ya, contohnya POPM kecacingan. Sistem apa sih yang tidak bekerja ketika di sini? Itu mungkin yang ingin dilihat. Kemudian konteksnya adalah di sini, di antara ini semua. Nah, kemudian outcome-nya itu kan kalau patient outcomes ini menjadi outcomes terakhir. Nah, kita tidak sampai di ujung yang sebelah sini, tapi ada di antara itu gitu. Jadi kalau riset implementasi mungkin bukan melihat outcome-nya apakah kemudian apa namanya cakupan pemberiannya kemudian menjadi sangat tinggi atau tidak, tapi kita di bagaimana programnya berjalan. Gitu. Oke, next. Nah, ini jadi tadi ada melanjutkan yang tadi ya. Jadi setelah sistem failure, kemudian implementation strategy. Nah, di sini kan kalau implementation strategy ini kita ingin melihat apanya gitu. Jadi kalau di guidelines IR itu ada implementation outcomes. Nah, beberapa implementation outcomes yang memang sering muncul. Sebenarnya ada 8 apa ya? Kalau nggak salah ada 8 implementation outcome. Nah, ini beberapa ya. Ada visibility, fidelity. Nah, jadi
Kalau tadi kita memfokuskan apa outcomes-nya atau dari satu program ingin melihat apanya, misalkan ingin melihat visibility-nya. Visibility itu apa? Kemampu laksanaannya gitu. Apakah program ini mampu laksana sebenarnya atau tidak. Kemudian atau fidelity. Kalau POPM kecacingan tadi kan biasanya sudah ada SOP. Nah, apakah fidelity, apakah SOP-nya sudah dipenuhi atau belum, misalkan seperti itu. Nah, ini outcomes-nya itu membantu tujuan kita tuh lebih jelas sebenarnya mau melihat di sisi yang mana. Oke, next. Nah, kerangka riset implementasi ini ada banyak sebenarnya, tapi mungkin ini yang paling umum digunakan itu CFIR. Kemudian CFIR itu Consolidated Framework for Implementation Research. Kemudian ada REAIM, kemudian ada NIRN Stage of Implementations, kemudian ada PITT, kemudian ada kerangka-kerangka lainnya. eh jadi sebenarnya ini bukan sesuatu yang rigid begitu ya, harus pakai kerangka ini dan sebenarnya masih bisa digunakan juga dengan kerangka-kerangka lainnya. Kembali lagi kepada peneliti atau kembali lagi kepada kebutuhan di lapangan. Apa sih yang mau dilihat, poin-poin apa atau variabel apa saja yang mau dilihat. Nanti tentu akan menentukan kerangka apa yang akan digunakan pada saat penelitian. Oh, yang ini nih CFIR. Jadi ini contoh contoh framework CFIR tadi. Jadi di sini kita bisa lihat ada 5 domain dari outer setting, kemudian inner setting, kemudian individuals, kemudian innovationsnya, sama implementation process. Nah, ini dari domain ini yang besar-besar itu kemudian di apa namanya di breakdown menjadi konstruk yang lebih detail lagi. Jadi outer setting tuh mau dilihatnya apa saja. Kemudian di inner setting mau dilihat apa saja, seperti itu. Nah, ini kan membantu juga sebenarnya kita dari satu program itu mau dilihatnya apa. Nah, ini dari konstruk dan domain ini juga lagi-lagi tidak mengikat sebenarnya. Kita menyesuaikan dengan kebutuhan penelitian kita di lapangan nantinya akan seperti apa. Nah, ini menyusun tujuan dan pertanyaan riset implementasi. Ini ya contoh begitu ya. Kalau misalkan tujuannya untuk memahami bagaimana dan mengapa implementasi berjalan dengan benar atau salah, bisa jadi kata kerja tujuannya tuh to explore atau apa ya bahasa Indonesianya atau to describe atau jadi kita pengen mengeksplorasi begitu ide atau hipotesis dari suatu program atau kebijakan. Kemudian describe ini to describe mungkin lebih ke ya mendeskripsikan sebenarnya bagaimana programnya kemarin berjalan. Nah, dari deskripsi itu harapannya bisa menemukan eh, sesuatu yang juga diperbaiki. Nah, kemudian tujuan yang selanjutnya adalah menguji pendekatan untuk memperbaiki proses implementasi. Nah, kalau menguji pendekatan ini kata kerjanya bisa menggunakan to influence, to explain atau to predict. Jadi kalau influence ini ya apa ya menguji begitu bagaimana intervensi ini bisa memenuhi outcome yang diharapkan. Kemudian to explain tentunya menjelaskan hubungan antara konsep, kemudian kenapa programnya ini programnya kenapa yang apa namanya intervensi yang baru ini bisa eh, meningkatkan outcome yang diharapkan. Kemudian untuk predik ini untuk lebih ke prediksi ya bagaimana intervensi yang baru ini bisa bisa juga meningkatkan outcome tuh prediksinya seperti apa. Seperti itu mungkin. Oke, saya kira sesi saya seperti itu untuk overview riset implementasi. Mungkin selanjutnya ini sudah masuk ke oh ya, ada pertanyaan dulu kah? Kayaknya pusing ya. Boleh kalau misalkan ada pertanyaan. Kalau misalkan belum ada pertanyaan, mungkin dilanjut ke penjelasan apa ya? Mungkin lebih ke teknis ya, teknis nanti pada saat penelitiannya. Oke, selamat sore teman-teman. Suara aku masuk ya?
Ya, mungkin tadi dari yang sudah disampaikan Mbak Lusya, ada yang mau dikonfirmasi dulu kah sebelum kita masuk ke teknis? Karena anggapannya mungkin teman-teman yang di sini nanti kalau bisa dan semoga tetap berminat melanjutkan menjadi enumerator gitu. Jadi nanti ikut ambil data, kemudian ngolah data, termasuk develop proposalnya dulu juga. Jadi proposalnya sementara mungkin ini langsung masuk ke itu ya, rancangan yang udah coba aku dan Mbak Lusya susun. Nanti silahkan kalau misalkan ada pertanyaan atau misalkan ada komentar, langsung dipotong aja nggak apa-apa. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan terkait dengan teori riset implementasi itu apa. Jadi sebenarnya riset implementasi itu ya otomatis kita berfokus pada implementasinya. Di sini di program KSS yang mau kita lihat adalah program implementasi dari program kader santri sehat itu sendiri. Karena ini kan sudah masuk tahun ketiga ya. Nah, ini sebenarnya salah satu work plan aja. Mungkin nanti kalau teman-teman ada yang perlu juga untuk mendevelop penelitian, boleh dipakai work plan-nya. Jadi yang pertama adalah kita mendefinisikan dulu nih sebenarnya apa yang mau kita teliti, di mana jadi 5W1H, termasuk jadi kita bisa melihat juga ada gap penelitian apa di sana. Dan yang nggak kalah penting sebenarnya dari riset implementasi adalah stakeholder engagement. Jadi kita juga perlu tahu siapa aja yang perlu dilibatkan dan kita ajak obrol dari awal supaya ketika nanti hasil dari riset implementasi ini keluar, itu lebih bisa diterima rekomendasinya oleh para pemangku kepentingan. Nah, untuk what-nya sendiri, otomatis kita akan membahas terkait dengan kader santri sehat. Terus di mana di Pondok Pesantren As-Salafiyah 2 Melangi, dan mengapa diadakannya kader santri sehat ya salah satunya karena memang pondok pesantren ini adalah salah satu populasi yang rentan terhadap penyakit dan akses kesehatannya yang bisa dibilang minimal. Kemudian kapan sudah berjalan sejak 2022 dan kemudian siapa saja yang terlibat dari kita, dari FK UGM, kemudian pengasuh, AKSA atau pengurus kesehatannya di pondok pesantren, kemudian dari wakil kepala madrasahnya, bidang akademik yang biasanya kita libatkan, baik MTS, MA maupun SMK, kemudian pihak luar ada puskesmas, puskesmas mana ya, aku lupa, sama DKK Sleman, Depak Sleman, Puskesmas Gamping 2, DKK Sleman, Depak Sleman, sama PMI Sleman. Nah, untuk detail perannya memang nggak tertulis di sini, tapi ya kurang lebih mungkin nanti teman-teman juga udah tahu lah ya, yang pemangku kebijakannya utamanya pasti di pengasuh, kemudian diturunkan ke AKSA dan wakil kepala madrasah, kemudian pihak lain-lainnya yang luar itu nanti yang mendukung terkait dengan keberlanjutan program ini juga. Nah, untuk permasalahannya sebenarnya karena ini sudah masuk implementasi tahun ketiga, tapi belum pernah dilakukan evaluasi terkait dengan yang mau kita lihat di sini adalah penerimaan dan juga kemampu laksanaan pondok dalam melaksanakan program secara mandiri. Apakah kira-kira sudah siap ketika nanti misalkan tahun depan mulai kita lepas untuk jalan sendiri, kaderisasi dan seterusnya. Dan mungkin juga nanti harapannya kita bisa di akhir itu menghasilkan seperti intervention package, jadi paket intervensi kalau suatu pondok pesantren ini mau memiliki kader santri sehat, itu apa saja yang harus dipersiapkan, harapannya bisa teridentifikasi di sini. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan tujuan penelitiannya. Jadi tujuannya ada dua, yaitu yang pertama mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat. Jadi kita mau lihat dulu nih dari faktor-faktor apa saja sih yang kira-kira membuat kader santri sehat di Pondok Pesantren As-Salafiyah itu berhasil berjalan dan apa yang sebenarnya menghambat untuk berjalan. Kemudian setelah itu baru kita identifikasi terkait dengan penerimaan. Apakah sebenarnya selama ini mungkin mereka terpaksa menjalankan gitu atau misalnya ada concern yang lain gitu dari pihak pondok terkait dengan penerimaan. Oh, ternyata tidak sesuai dengan kultur pondok misalnya dan seterusnya. Dan yang kedua adalah terkait kemampu laksanaannya. Jadi setelah mereka teridentifikasi, mungkin nanti seberapa menerima, terus mampu laksana nggak kalau misalkan untuk
menjalankan ini secara mandiri gitu. Jadi kalau misalkan kita bahasakan dengan outcome implementasi yang tadi sudah dijelaskan Mbak Lusha, itu ada acceptability dan feasibility dari program KSS ini. Nah, terus kita akan membahas terkait dengan kerangka riset implementasi. Jadi sama seperti penelitian-penelitian pada umumnya, kalau misalkan kita mau menyusun penelitian itu kan pasti kita membuat kerangka konsep, kerangka teori, terus kemudian kerangka konsep ininya penelitiannya. Nah, kalau yang paling umum tadi kan yang sudah disampaikan yaitu CFIR atau Consolidated Framework for Implementation Research. Nah, ini yang akan kita coba pakai. Mungkin ya tadi ya, kalau masih ingat gambarnya tuh tunjukin aja. CFIR itu kan tadi terdiri dari 5 domain. Jadi ada domain outer setting. Outer setting ini pihak luar dari yang tidak mengimplementasikan tapi mendukung implementasi. Jadi misalnya Puskesmas, Dinkes, Depak, PMI itu masuk ke outer setting. Inner setting adalah yang mengimplementasikan secara langsung. Jadi dari pihak pondoknya, baik itu dari pengasuh, kemudian wakil kepala sekolah, kemudian dari AKSA, dari kader itu sendiri, kemudian individu, itu individu yang terlibat dalam inner setting. Jadi kalau inner setting jadi satu kesatuan, nah ini per individunya nanti diidentifikasi masing-masing. Kemudian ada proses implementasi. Jadi itu juga kita mau lihat dari awal apakah langkah-langkahnya itu sudah kita lakukan dengan tepat atau misalkan ada evaluasi dari proses implementasi yang harus dibenahi itu dari sisi apa. Dan yang terakhir adalah inovasinya itu sendiri. Jadi kita mau mengevaluasi apakah KSS ini sebenarnya misalnya udah evidence based, udah ada buktinya kalau ini tuh efektif misalnya. Atau misalkan memang keuntungannya menurut mereka apa sih sebenarnya dengan adanya KSS dalam 3 tahun ini. Nah, itu nanti kita akan menjabarkan masing-masing. Jadi nanti dari 5 ini akan kita ambil beberapa konstruk ya istilahnya. Jadi poin-poin yang ada di sini ini akan kita ambil sesuai yang kita butuhkan di konteks KSS di As-Salafiyah 2. Itu kurang lebihnya. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau nanya dulu sebelum lanjut ke ini. Atau kayaknya makin bingung. Makin bingung. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya kita di sini sebenarnya belajar bareng-bareng aja. Kalau misalkan ada yang mau dikonfirmasi terkait apapun boleh kok, nggak harus tentang riset implementasinya misalnya. Karena kan banyak hasil yang baru juga, mungkin ada yang mau dikonfirmasi. Masih mencerna. Oke. Nah, gitu. Untuk pertanyaan penelitiannya, ya aku coba lanjut pelan-pelan sambil dicerna. Tapi nanti kalau misalkan ada yang perlu ini dikonfirmasi nggak masalah. Nah, tadi kan kita mau lihat 3 ya, faktor pendukung penghambat, penerimaan, sama kemampu laksanaan. Nah, kalau yang ya otomatis kalau apa saja faktor pendukung dan penghambat, kita akan lihat dari 5 domain tadi. Jadi dari keseluruhan intervensinya itu juga, kemudian misalkan ada hambatan di intervensinya, masalah dana misalnya, financing-nya atau cost-nya. Terus kemudian kita mau lihat juga dari faktor kadernya, dari inner setting, outer setting, dan juga dari proses implementasi, 5-5-nya akan kita cari faktor pendukung dan penghambatnya apa. Terus kemudian untuk penerimaan, kita cukup ambil di 2 domain, yaitu individu dan inner setting. Karena kan yang akan melaksanakan mereka ya, jadi kita cukup tahu penerimaan dari segi mereka, baik dari sisi kader, mungkin sampai ke tingkat pengasuh pondok pesantrennya. Kemudian kemampu laksanaan ini kita juga nilai dari 5 domain, karena kan otomatis kalau misalkan dia dikatakan mampu laksana ketika 5 domain ini terpenuhi dengan baik. Oke, sepertinya ini oh ya, masih ada lagi. Oh ya. Nah, ini oke, kita ini sebenarnya kemarin udah sempat breakdown. Jadi misalnya nih di inovasi variabel apa aja yang mau kita ambil. Variabel yang pertama adalah terkait evidence base. Apakah sebenarnya KSS ini ada evidence-nya atau sebenarnya belum ada nih. Itu
akan kita cari tahu juga. Karena misalkan dia ada evidence-nya, mungkin itu bisa menjadi salah satu faktor pendukung gitu dari terlaksananya program. Nah, nanti yang akan kita tanyakan adalah dari tim KSS UGM sendiri, karena kan yang menyusun dari awal adalah tim KSS. Jadi nanti kita akan menggali lebih dalam lagi juga dari tim kita sendiri. Terus kemudian yang kedua ada relative advantage. Ini terkait dengan keuntungan atau manfaat yang mereka rasakan itu apa. Ini mengarah ke penerimaan, karena otomatis kalau mereka merasakan manfaat yang banyak, eh, penerimaannya pun harusnya paralel ya, tetap tinggi juga gitu. Terus adaptability, apakah intervensi ini adaptable atau bisa menyesuaikan kebutuhan gitu. Misalnya ada permasalahan kesehatan apa, terus kemudian mungkin nanti diinovasikan seperti apa. Nah, itu juga nanti perlu kita susun bersama. Jadi ini nanti sebenarnya ada definisi operasionalnya masing-masing. Mungkin nggak perlu detail satu persatu ya, tapi kemarin sudah sempat kita jabarkan juga jadi variabel apa yang mau kita teliti. Nanti mungkin untuk teman-teman yang tertarik untuk bergabung membantu tim R&D, eh, kita bisa diskusi lagi lebih dalam terkait dengan konstruk-konstruknya, kemudian juga nanti instrumennya, ini kan belum sempat dikembangin. Kita mau pakai rencananya, mau pakai mixed method. Jadi kita ambil kuantitatif dalam bentuk survei terkait penerimaan, terus nanti ada kualitatif juga, kita in-depth interview sama focus group discussion sama tim terkait gitu. Itu sih terkait dengan apa yang akan kita laksanakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman, boleh silahkan. Permisi Mbak Icul mau Boleh. tanya Mm-mm. izin off cam ya Mbak. Nggak apa. Ini kan tadi riset implementasi kan didapat dari kasus yang ada di lokasi gitu. Nah, perbedaannya riset implementasi sama pengabdian masyarakat itu apa ya Mbak? Kayaknya konsepnya sama-sama untuk menyelesaikan masalah yang ada di situ gitu. Mm-mm. Ya, kalau pengabdian masyarakat kan kita lebih ke membuat program gitu kan. KSS itu sendiri memang sebenarnya kan bagian dari pengabdian masyarakat. Tapi setelah 3 tahun nih kita pengabdian masyarakat, kita mau tahu apakah program itu sebenarnya efektif, efisien, ataupun misalkan bisa diterima dengan baik, manfaatnya ada atau enggak. Nah, kan kita belum pernah ngukur tuh, belum pernah mengevaluasi. Nah, riset implementasi ini sebenarnya salah satu pendekatan untuk mengetahui gitu. Jadi sebenarnya program kita itu apa yang harus diperbaiki, karena kan harapannya KSS bisa diterapkan nggak hanya di satu pondok, tapi di beberapa pondok lain. Jadi kita mau cari tahu nih kira-kira apa yang sudah baik, apa yang belum baik, dan kalau misalkan kita pindah nih misalnya tahun depan mau berpindah ke pondok yang lain, apa yang harus kita siapkan dan yang ditinggalkan ini kira-kira udah siap atau belum. Nah, itu kan nggak bisa terjawab kalau dari pengabdian masyarakat aja. Makanya kita perlu menggunakan satu cara untuk evaluasi. Kurang lebihnya gitu sih. Menjawab nggak, Mbak Wulan? Menjawab Mbak. Mm. Sama mau konfirmasi lagi untuk riset implementasi berarti dari KSS tuh udah nentuin indikator keberhasilannya atau baru mau nentuin ya biasanya kalau konsepnya. Mm. Nah, itu yang belum ada. Mungkin nanti bisa dikoreksi Dokter Hengki atau Mas Fajrul terkait dengan indikator keberhasilannya. Cuman memang selama ini kalau riset implementasi itu kita bukan melihat uh, outcome kesehatannya. Misalnya kalau nanti ada indikator keberhasilan terkait kemarin kan kita melakukan pemeriksaan terkait SKBS nih. Terus indikatornya misalnya angka SKBS menurun. Nah, sebenarnya kalau dari riset implementasi itu kita bukan melihat outcome kesehatannya, tapi implementasinya. Jadi lebih ke apa ya? Pelaksanaannya di lapangan itu tuh sebenarnya udah jalan sesuai nggak sih sama yang kita harapkan. Karena otomatis kalau implementasinya itu sudah baik, kan pasti outcome kesehatannya harapannya pasti juga akan baik gitu. Jadi uh, mungkin ada indikator keberhasilannya, tapi yang akan kita lakukan di riset implementasi ini
lebih berfokus ke implementasi lah intinya gitu. Oke Mbak. Sama Mm-mm. mau tanya lagi boleh ya Mbak? Boleh, boleh, boleh. Eh, ini kan tadi mix method ya. Mm-mm. Kalau angka kan bisa dilihat ya Mbak biasanya kayak bagus Mm-mm. enggaknya. Tapi kalau yang Mm-mm. kualitatif kan kadang ada di mana mungkin pondoknya itu ngebagus-bagusin sesuatu gitu Mbak. Nah cara kita tahu kalau itu sebenarnya itu data yang cocok untuk diambil itu bagaimana ya Mbak? Maksudnya apakah implementasi udah bagus atau belum? Kan kadang ada yang pencitraan siapa tahu gitu ya Mbak. Itu gimana? Ya, nah itu salah satunya dengan mixed method adalah kita nanti ada yang namanya triangulasi. Jadi triangulasi itu memastikan bahwa data kualitatifnya dari wawancaranya itu sebenarnya tergambar juga di kuanti. Jangan sampai kalau misalkan kuantinya bagus, ternyata kualinya tergali nih, oh malah banyakkan jeleknya daripada bagusnya gitu. Berarti ada yang salah di kuantinya gitu kan. Nah dengan triangulasi ini sebenarnya kita bisa tahu juga sih apakah datanya ada bias atau enggak. Terus yang kedua, kualitatif itu kita nggak menentukan besar sampel. Beda ya sama kalau kuantitatif. Kalau kuantitatif kan kita ngitung tuh jumlah sampelnya berapa yang dibutuhkan. Nah, kalau kuali itu kita ada yang namanya titik jenuh. Jadi nanti sampai kita rasa informasi yang kita dapatkan itu sudah nggak ada hal yang baru, udah berulang sama, itu baru kita stop untuk ngambil data kualitatif. Harapannya adalah eh, dengan banyaknya orang yang kita libatkan dalam pengambilan data itu, kita bisa tahu nih mana yang benar, mana yang tadi ya dibaik-baikin, dibagus-bagusin. Mungkin gitu. Ada tambahan gitu. Oke Mbak, sama konfirmasi. Hmm. Karena ini program juga ada jangka waktunya ya Mbak. Dan Hmm. buat mastiin apakah dilanjutkan atau enggak itu adakah ketentuan dari konsep riset implementasi nggak Mbak? Misalnya kayak udah berlanjut terus tapi kok programnya kayak nggak dilakukan dengan benar gitu. Apakah bakal 10 tahun Hmm. di PPA Salvia kan nggak mungkin gitu ya Mbak? Apakah ada batas waktunya gitu? Nah, ini juga menarik nih. Jadi, salah satunya yang dicari dari riset implementasi itu gitu. Jadi, kita kan udah 3 tahun nih. Kalau tadi mungkin sempat disebutkan ya, jadi riset implementasi ini salah satu yang bikin unik adalah dia punya outcomes atau luaran implementasi. Nah, luaran implementasi ini macam-macam. Tadi ada acceptability, penerimaan, terus ada kemampu laksanaan, ada fidelity atau kesesuaian. Jadi sesuai nggak dia sama awal tujuannya apa sampai yang dilaksanakan tuh sesuai atau enggak. Terus sampai ke arah sustainability atau keberlanjutan dan paling akhir mungkin scale up ya. Jadi apakah bisa diperluas lagi cakupannya gitu. Nah, eh yang menarik ini, jadi kalau misalkan kita nih 3 tahun di awal, kita biasanya ngomonginnya masih hal-hal yang awal, jadi terkait penerimaan, terus kemudian kemampu laksanaan, itu kita bahas dulu. Kita nggak akan ngomongin masalah keberlanjutan dulu, karena kita mau nilai dulu nih, apakah dia sebenarnya penerimaannya bagus atau enggak. Biasanya yang paling awal di penerimaan atau kesiapan. Jadi nanti kalau misalkan ternyata penerimaannya sudah bagus, kesiapannya bagus, maka kemungkinan untuk berlanjut kan akan lebih bagus ya. Tapi kalau misalkan ternyata itu enggak, berarti itu harus kita perbaiki dulu. Bagaimana sih, apakah masih mungkin untuk diperbaiki atau enggak? Kalau misalkan nggak bisa diperbaiki, ya berarti memang tidak bisa dipaksakan gitu. Kasusnya mungkin kalau di KSS adalah ya 3 tahun. Kita belum, aku pribadi sih, karena nggak terlibat dari awal ya, kurang tahu apakah memang dari awal mereka sebenarnya dengan legowo emang pengen gitu atau sebenarnya mereka terpaksa gitu. Aku nggak tahu, maksudnya emang kan jujur ya, aku ya dimarahin sama Pak Jrul. Nggak. Jadi maksudnya ya ini salah satunya kenapa kita harus duduk bareng sama si pemangku kebijakan adalah kita tak pengen tahu gitu sebenarnya masalahnya yang ada di lapangan tuh udah sesuai nggak sih sama yang mau kita teliti gitu. Nah, Oke Mbak, itulah terima kurang lebihnya. kasih. Tergambar gak ya? Iya, semoga Nah, menjawab ya. insya Jadi Allah. intinya, heeh. Ya sebenarnya sih riset implementasi itu nggak harus dirisetkan. Jadi bisa sebenarnya kalau kita mau evaluasi aja, tapi pakai pendekatan riset implementasi gitu ya nggak masalah. Jadi kita cuma pakai frameworknya untuk tadi bikin indikator-indikator, terus kita mau cek
kalau misalkan udah bagus ya udah dilanjutkan, kalau misalkan enggak berarti harus diperbaiki. Itu juga nggak masalah sih sebenarnya. Nah, itu ada komen dari Dr. Hengki juga. Penelitian implementasi adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberhasilan program. Nah, programnya bisa macam-macam. Betul, Dok. Gitu. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau konfirmasi, nanya, tertarik kah untuk melanjutkan kalau misalkan nanti dari Mbak Muti atau Mas Awi mungkin ada komentar atau bingung atau apa, boleh. Kalau nggak ada, saya Ya, kembalikan ke mungkin moderator. Iya. Iya, gimana Mas Awi? cuma mau komentar aja. Boleh. Kan di kuliah kan juga diajarin riset, jadi cuman Hmm. ini cuman jadi itu kalau apa obat yang bagus itu efikasinya bagus gitu kan. Terus diturunin ke masyarakat. Nah, keberhasilan ke masyarakat eh keberhasilan masyarakatnya itu namanya efisiensi. Nah, itu riset implementasi itu buat menyelidiki efisiensinya itu setelah ada efikasi. Ya, gitu aja. Ya, betul. Betul. Nah, ini gantinya obatnya di sini adalah KSS gitu. Jadi kita mau lihat nih, kalau dari ininya sebenarnya KSS kan bagus ya, tapi kita mau lihat apakah sebenarnya di lapangan juga dia sesuai. Oke. Mungkin Mas Awi tertarikkah untuk menjadi enumerator atau ikut terlibat dalam proses ini, Mas? Atau ada komentar? Saya belum tertarik. Cuman nggak tahu kenapa nih Mas Fajrul apa ya naruh nama saya ke situ. Oh Saya juga iya, oh iya, oke oke nggak apa-apa. Mungkin Fajrul mau konfirmasi. Apa? Nggak perlu. Oke, aku kembalikan ke moderator. Silahkan. Iya, baik. Terima kasih Mbak Lucia dan juga Mbak Icul yang tadi sudah apa namanya eh, sharing ya mengenai riset implementasi dan juga rencana memberikan gambaran rencana bagaimana sih riset yang akan kita jalankan di tahun 2024 ini. Alhamdulillah eh, apa namanya dari awal memang KSS itu selain kita pengabdian, output lainnya adalah kita mencoba belajar ya, mempublikasikan apa yang kegiatan apa yang kita lakukan dari data-data yang sudah ada gitu. Dan kalau untuk yang tahun ini sebenarnya eh, saya pribadi berharap bahwa eh, apa ya riset ini bisa berjalan dengan baik, komprehensif dan nantinya bisa menjadi rekomendasi juga baik kepada yayasan maupun kepada stakeholder terkait ya, terutama Dinkes maupun Kementerian. Ya intinya sih beberapa waktu lalu juga saya udah ngobrol sama Dr. Regi bahwa kalau misalkan evaluasinya bagus, ya kita mungkin di tahun depan akan coba berpindah gitu ya ke pondok yang lain, memanfaatkan waktu 2 tahun, 2 tahun tersisa ya dari 5 tahun roadmap KSS ini untuk kita coba duplikasi di pondok yang lain seperti itu. Tapi kalau misalkan ternyata dari hasil evaluasinya ini kok KSS di Melangi Salafia 2 itu masih membutuhkan sentuhan KSS, ya mungkin kita akan di sana karena memang dari awal
goals-nya KSS ini lebih bukan ke kuantitas tapi ke kualitas gitu. Jadi kami berharap kalaupun nanti kita meninggalkan As-Salafiyah 2 ya As-Salafiyah 2 ini bisa jadi percontohan gitu untuk pondok-pondok yang lain nanti bisa benchmarking di As-Salafiyah 2. Oke, kalau tidak ada mungkin di akhir ada pesan dari Prof. Hengki mungkin sebelum kita tutup. Monggo Prof. Ada pesan Prof. Lagi praktek ini kayaknya. Nggak ada ya? Oke. Eh siap. Baik kalau misalkan tidak ada, marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita rencanakan ke depan bisa berjalan sesuai dengan rencana dan baik. Berdoa berdua silakan. Baik, cukup. Saya tutup. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Mungkin ke depan akan ada diskusi lagi, terutama bagi teman-teman yang berkenan jadi enum, baik tim R&D maupun yang luar tim. Insya Allah, intinya kalau aktif di KSS mau belajar bareng ya, insya Allah dapatnya juga banyak. Baik, saya Heri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.